pemirsa, Unhas hari ini, edisi Kamis 8 Juni 2023 kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Latifatul Khairani, yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Langsung saja kita menuju ke berita pertama. Setelah diterima oleh Dubes RI di kantor Duta Besar Amerika, Rektor Universitas Hasanuddin mengunjungi University of Rhode Island sebagai kunjungan balasan dari Rektor University of Rhode Island dan rombongan ke Universitas Hasanuddin di awal tahun 2023 lalu. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Jamaluddin Jompa MSc bersama rombongan mengunjungi University of Rhode Island didampingi oleh Wakil Rektor Unhas, Bidang Kerjasama, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Profesor Dr. Engineering Insinyur Adi Maulana STMPhil, dan juga Direktur Kemitraan Ansariadi SKM MSCPH PhD. Halo pemirsa Unhas TV, hari ini kita diundang oleh Rektor dari University of Rhode Island di Amerika untuk berkunjung, dan rombongan Unhas yang dipimpin oleh Rektor Prof. JJ hari ini berkunjung ke University of Rhode Island, merupakan salah satu universitas publik yang ada di Amerika. Ini gambaran dari Universitas Rhode Island. Kita Dr. Still, this is the rector. Good morning, Jompa. Nice to meet you. And Emmanuel, from my office. Nice to meet you. Brett. Dalam kunjungan tersebut, Rektor Universitas Hasanuddin diterima langsung oleh Presiden University of Rhode Island, Profesor Mark Parlage. Kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan dari Rektor Unhas kepada Rektor Yuri dan rombongan di awal tahun 2023 ke Universitas Hasanuddin. University of Rhode Island adalah universitas negeri yang terbesar di negara bagian Rhode Island dan mempunyai fakultas ilmu dan teknik kelautan yang sangat terkenal di dunia. Universitas Hasanuddin menjalin kerjasama dengan University of Rhode Island dalam program dual degree pada Sekolah Pascasarjana Unhas, terutama pada bidang ilmu lingkungan. Kerjasama ini telah berjalan sejak beberapa tahun yang lalu. Rektor Universitas Hasanuddin bersama dengan rombongan diantar untuk melakukan kampus trip ke beberapa fakultas dan laboratorium yang nantinya akan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, salah satunya Lab Material Science di Fakultas Teknik untuk kerjasama pembukaan Departemen Teknik Metalurgi dan Material di Unhas. Dari kerjasama ini, Yuri menerima staf dosen Unhas untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Yuri. Pertemuan dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama di Library Center Yuri, lalu implementasi kerjasama antara Yuri dan Unhas dalam bidang kelautan dan lingkungan hidup. Dari kerjasama ini, Yuri menerima staf dosen Unhas untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Yuri. Dari kerjasama ini, Yuri menerima staf dosen Unhas untuk melanjutkan studi S2 dan S3 di Yuri. Pertemuan dilanjutkan dengan jamuan makan siang bersama di Library Center Yuri. Lalu, implementasi kerjasama antara Yuri dan Unhas dalam bidang kelautan dan lingkungan hidup. BBP riset kolaborasi juga disepakati dalam pertemuan ini. Di antaranya, kelanjutan program dual degree, riset kolaborasi dalam bidang lingkungan hidup, dan kerjasama dalam pengembangan program studi metalurgi yang baru dibuka di Universitas Hasanuddin. Rektor Universitas Hasanuddin dan rombongan juga diantar untuk berkunjung bersama tim ke Ocean Science and Exploration Center University of Rhode Island yang terletak di Kampus Bay sekitar 20 km dari kampus utama. Rektor Universitas Hasanuddin dan rombongan juga diantar untuk berkunjung bersama tim ke Ocean Science and Exploration Center University of Rhode Island yang terletak di Kampus Bay sekitar 20 km dari kampus utama. Dr. Rob, peneliti utama di Ocean Institute, menerima rombongan dan mengantar ke BBP.
fasilitas penelitian di kampus tersebut seperti computer room dan kapal riset serta fasilitas towing tank. Ini adalah bagian dari Universitas Rhode Island yang membangun Ocean Explorer Marine Center, yang mana akan mendapatkan banyak peluang meneliti karena mereka memiliki ilmuwan yang hebat, itu juga fasilitas yang luar biasa. Salah satunya adalah akan dibangunnya kapal penelitian yang sangat canggih dalam eksplorasi sumber daya laut di seluruh dunia, termasuk laut dalam. Semoga UNHAS juga bisa kelak kerjasama dan juga memiliki kapal seperti ini. Satgas PPKS Unhas bekerja sama dengan UNICEF Indonesia menggelar kuliah umum di Baruga Prof. Dr. Haji Baharudin Lopa, Fakultas Hukum pada pagi kemarin. Kuliah umum ini membahas mengenai pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV. Kembali lagi dalam program Unhas hari ini bersama saya Amalia Putri. Hari ini 7 Juni 2023, tepatnya di Baruga Profesor Dr. Haji Baharudin Lopa SH, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sedang berlangsung kuliah umum yang diadakan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin bersama dengan UNICEF Indonesia. Kuliah umum ini menghadirkan langsung Chief Child Protection UNICEF Indonesia, Ibu Mailen Gedain, dan juga Child Protection Specialist UNICEF Indonesia, Ibu Astrid Gonzaga di Unisio. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Profesor Dr. Farida Patitingi SHM Hum, Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni dan Sistem Informasi, sekaligus Ketua Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Hasanuddin. Kuliah umum ini mengangkat tema pencegahan eksploitasi dan kekerasan seksual di ranah daring. Di balik kelebihan ranah daring saat ini, ada tantangan dan kekurangan yang dihadapi, seperti banyaknya kejahatan dan kekerasan seksual. Untuk melawan tantangan ini, kita harus tegas dan memperoleh banyak informasi terkait permasalahan kekerasan seksual di ranah daring. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin dari berbagai fakultas dan berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Terima kasih pertama kepada Unhas yang telah menyelenggarakan diskusi ini atau lecture ini. Kami sangat berterima kesempatan ini karena melalui acara ini kita bisa lebih menyebarluaskan informasi-informasi terkait dengan resiko dan manfaat juga berinternet, tetapi juga sekaligus meningkatkan pemahaman, kesadaran mahasiswa-mahasiswa di sini, juga termasuk semua stakeholders tentang pentingnya menjaga perilaku kita, menjaga konten-konten yang kita sebarkan di ranah daring, terutama yang terkait dengan kekerasan seksual yang berbasis online. Mudah-mudahan melalui kegiatan ini bahwa banyak lagi yang informasi-informasi tersebut tersebar juga, tidak hanya kepada mahasiswa tetapi juga kepada masyarakat kita. Adalah kami juga sangat apresiasi atas pembentukan adanya Satgas PPKS di Unhas ini, dan melalui kegiatan ini juga kami mengharapkan bahwa banyak juga yang akan speak up, yang akan melapor tentang apa yang mereka alami atau yang mereka saksikan terkait dengan berbagai kekerasan-kekerasan seksual yang ada. Baik, tentunya pertama-tama terima kasih kepada UNICEF ya yang telah bekerjasama dengan Unhas, PPKS Unhas ya, atau Satgas PPKS Unhas untuk melakukan sosialisasi terkait dengan pencegahan kekerasan seksual di ranah daring. Ya, saya kira tadi UNICEF telah memberikan perspektif pada hampir 400 mahasiswa yang memadati ruangan Baruga Baharudin Lopa ini, dan insya Allah mereka tentunya sudah memperoleh perspektif pemahaman terkait dengan bahaya dari penggunaan. Ada positif tapi ada negatifnya juga
menggunakan media daring itu tadi ya, atau media online. Nah, kita berharap anak-anak kita atau seluruh masyarakat bisa teredukasi agar lebih cerdas ya, lebih bijaksana di dalam menggunakan media-media online seperti itu, insyaallah. Dan insyaallah Unhas terus mengawal ini ya, khususnya Satgas penanganan atau pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus kita ini akan terus melakukan upaya-upaya pencegahan, dan mudah-mudahan tidak ada penanganan yang tapi kalau ada penanganan kita akan koordinasikan dan kita akan sampaikan kepada mahasiswa akibat yang bisa ditimbulkan dari itu. Dengan kegiatan ini, mahasiswa diharapkan menjadi duta-duta pencegahan kekerasan seksual dalam kehidupan sehari-hari. Think before you click. Amalia Putri, Muhammad Dias Antama, Unhas TV. Workshop penulisan surat resmi berbahasa Inggris digelar di Ruang Senat Lantai 2, Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin pada siang kemarin. Workshop ini diadakan oleh Kantor Urusan Internasional dan Education USA. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat siang pemirsa Unhas TV, kembali Anda menyaksikan program Unhas hari ini bersama saya Zafira Amalia. Tepat di belakang saya sedang berlangsung workshop How to Write Official Letter in English atau pembuatan surat dalam bahasa Inggris yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Internasional bersama dengan Education USA. Kegiatan ini dilaksanakan di Ruang Senat Lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin tepat pada hari ini, Rabu 7 Juni 2023. How to Write Official Letter in English menjadi topik dalam workshop kali ini. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Umum Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Sumbangan Baja MPhil PhD. Kegiatan ini menghadirkan pemateri dari Education USA, yakni Cheng Dani Budi. Workshop ini memberikan pengetahuan kepada peserta mengenai pembuatan surat resmi dalam bahasa Inggris, termasuk materi mengenai manner dalam pembuatan surat, mengirim surat, dan juga membalas surat resmi. Education USA sendiri merupakan jaringan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dengan lebih dari 425 pusat penasihat siswa internasional di lebih 175 negara. Sedangkan Kantor Urusan Internasional merupakan unit kerja yang dibentuk untuk menyediakan pelayanan bahasa asing dan bahasa Indonesia bagi penutur asing kepada khalayak umum. Selain itu, KUI ini juga membangun kerjasama akademik dan non-akademik tingkat nasional dan internasional perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga atau institusi lainnya. Sebagai universitas yang menuju World Class University, jadi korespondensi dan komunikasi dengan pihak-pihak luar itu sangat dibutuhkan dalam format yang tepat. Jadi hari ini berkumpul para administratur dari berbagai bidang, termasuk ofisial dari World Class University berkumpul di sini untuk mengadakan workshop bagaimana menulis surat dalam bahasa Inggris yang tepat. Dan ini tentu saja penting untuk kita karena setiap saat, setiap harinya itu kita harus membalas surat yang berasal dari luar negeri. Kemudian juga ada juga surat yang kita inisiasi sendiri untuk kita kirim ke luar negeri. Tentu saja dengan membaca teks atau kalimat-kalimat dari surat yang kita kirim itu, pihak-pihak mitra kita itu akan bisa menilai bahwa Unhas ini adalah seperti ini. Kita ingin agar supaya secara administrasi surat-surat kita itu juga berkelas, World Class University. Dan yang paling penting juga hari ini karena para drafter surat ini juga mereka menjadi mengetahui bahwa mana suratnya yang harus sifatnya formal, mana yang harus kita balas secara biasa-biasa, dan disitulah ada klasifikasi surat-surat. Tentu saja ini sangat mendukung karena dalam program-program World Class University itu kita tidak henti-hentinya dengan melakukan komunikasi dengan para mitra kita di luar negeri dari berbagai negara. Dan dengan workshop ini tentu saja komunikasi kita akan bisa lebih lancar, korespondensi kita juga standar secara internasional, sehingga nantinya ya pada saat kita berkomunikasi semua administrasi yang dibutuhkan itu akan
akan lebih lancar dan juga akan lebih standar secara internasional. Kegiatan ini telah berlangsung sejak pukul 14.00 dan berakhir pada 15.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga workshop ini bisa menambah pengetahuan bagi para sivitas akademika atau peserta yang hadir dalam workshop kali ini mengenai pembuatan surat dalam bahasa Inggris yang lebih baik dan profesional. Zafira Amalia, Muhammad Alvin, Unhas TV. Beasiswa LPDP tahap kedua tidak lama lagi dibuka. Sehubungan dengan hal tersebut, LPDP gelar Career Talk pada siang kemarin yang berlangsung di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini tidak hanya ditujukan bagi mahasiswa, namun juga dosen serta tenaga kependidikan Universitas Hasanuddin. Selamat siang pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Andi Siti Nur Asisa dalam program Unhas hari ini. LPDP menggelar Career Talk bertajuk How to Achieve Higher Education with LPDP Scholarship yang dilaksanakan pada hari ini tepatnya 7 Juni 2023. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid, yakni live streaming melalui akun YouTube Kemahasiswaan Unhas dan secara offline di Aula LPMPP Universitas Hasanuddin. LPDP merupakan program bantuan dana pendidikan yang akan mendanai biaya-biaya yang dibutuhkan selama masa perkuliahan berlangsung. LPDP mengadakan Career Talk dengan topik How to Achieve Higher Education with LPDP Scholarship yang dibuka secara umum bagi mahasiswa maupun dosen Universitas Hasanuddin. Topik Career Talk ini berlangsung selama kurang lebih 4 jam, mulai dari jam 1 siang. Kegiatan ini dimoderatori oleh Isabella S. Ishak, SEAK, yang merupakan salah satu awardee S2 LPDP dalam negeri Universitas Hasanuddin. Kata sambutan disampaikan oleh Prof. DRG Muhammad Ruslin, MKS PSD Spesialis Bedah Mulut, yang merupakan Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini menghadirkan 3 pemateri, yakni Kepala Divisi Pelayanan Beasiswa LPDP, Pak Genro Hartono SEMM, Reviewer Seleksi LPDP, Pak Insinyur Muhammad Iqbal Jawad MSc PSD, dan awardee S3 LPDP Luar Negeri Kak Asdar SPD MPD. Sebenarnya masalah persiapan itu sama dengan persiapan sebelumnya, yang tentunya teman-teman harus siapkan bahasanya dulu nih. Persyaratan TOEFL-nya udah cukup belum, IELTS-nya sudah cukup belum untuk yang mau ke luar negeri seperti itu. Yang kedua, jelas pasti perguruan tinggi negeri yang mana mau dituju, ya. Apakah teman-teman mau ke dalam negeri atau ke luar negeri tentunya. Nah, yang ketiga itu mengenai persiapan esainya teman-teman, kemudian masalah isi daripada lembar administrasi yang harus diisi, dilengkapi di dalam website pendaftaran LPDP. Itu mungkin, ya. Yang penting sih kalau saya pribadi kesiapan mentalnya teman-teman juga seperti itu. Ya. Jadi untuk teman-teman ingat satu hal, LPDP itu cuma salah satu penyedia beasiswa ya. Jadi banyak penyedia beasiswa lainnya, tapi teman-teman bisa memilih LPDP sebagai salah satu lembaga untuk pemberi atau grantor untuk beasiswa teman-teman. Ya harus siapkan semuanya dari awal, paling tidak persiapannya sebulan lah sebelum pendaftaran ditutup. Itu sudah harus lengkap semua. Teman-teman harus cari dosen yang memang mengenal teman-teman dengan baik sehingga nanti penilaiannya betul-betul objektif seperti itu. Saya kira itu sih sebenarnya. Kalau masalah hal lain itu banyak kok terpapar di websitenya LPDP. Jangan lupa kunjungi websitenya saja dan Instagramnya tentunya. Banyak informasi di situ, banyak lomba-lomba yang diadakan LPDP. Salah satunya adalah kewirausahaan. Seperti itu. Semoga dengan adanya Career Talk ini menjadi motivasi kepada mahasiswa untuk mengejar pendidikan yang lebih baik. Andi Siti Nur Asisa, M. Alvan Asmari, Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifah Tulkhairani beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.